anaknya dengan air keras saat pelaku minta rujuk kembali. Berdasarkan pengakuan korban, pelaku emosi karena ditolak untuk rujuk kembali. Ketika meminta rujuk kembali, pelaku tega menyiram air keras lantaran terbakar cemburu. Ia menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain atas dasar perubahan sikap sang istri. Padahal sang istri sebetulnya sudah tidak mau menerima kehadiran suaminya tersebut karena sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selama 7 tahun pernikahan, pelaku sudah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap korban. Polisi menangkap tersangka. Ia dikenakan pasal berlapis tentang penganiayaan dan perlindungan anak dengan ancaman kurungan di atas 15 tahun penjara. Korban dan anaknya alami luka bakar serius hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat hikmah, kita pagi ini berjumpa lagi bersama saya Rahma Hayunindya dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Nah Ustadz, ngomongin permasalahan rumah tangga itu bisa juga jadi kisah yang horor ya Ustadz ya. Seperti yang tadi kita saksikan. Sampai-sampai akhirnya mantan istri ini berarti ya, dan anaknya kemudian disiram air keras. Masya Allah. Karena sang istri menolak rujuk. Apakah memang seorang perempuan itu wajib untuk menerima ajakan rujuk dari mantan suaminya? Ya, rujuk ini artinya kembali ya, kembali menjadi suami istri, kembali berumah tangga, dan ada tahapan-tahapan, syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus difahami bersama-sama. Karena ketika rujuk, berbicara tentang rujuk, maka ini terkait dengan masa iddah. Masa iddah itu adalah masa tunggu wanita. Jadi si wanita ini harus menunggu dalam kurun waktu tertentu sampai selesai masa iddahnya baru dia bisa menikah atau dinikahi oleh laki-laki lain. Dan masa iddah ini akhirnya tergantung juga pada ketentuan talaknya, talak berapa gitu. Kan ada talak 1, talak 2, talak 3. Memang kalau kajian hukum fikih ini agak detail. Karena intinya semua itu dibikin lebih detail untuk kemaslahatan terutama untuk wanita. Kenapa sih ada masa tunggu buat perempuan? Karena di situ ada istibra. Istibra itu bagaimana membersihkan rahim. Membersihkan rahim si istri tersebut supaya dalam masa tunggu itu bersih. Makanya ketika seorang istri kemudian suaminya meninggal, maka dia punya masa iddah. Berapa masa iddahnya, berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Berarti kan 4 kali bersih. 4 kali menstruasi. Ini benar-benar difikirkan oleh para ulama dan ini merujuk pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dalam masa 4 bulan 10 hari itulah si rahim perempuan tadi betul-betul bersih. Sehingga tidak bercampur antara janin yang dibuahkan oleh suami yang lama atau yang baru. Karena khawatir kalau tidak ada masa iddah kan nanti bercampur. Nanti anaknya bingung mau binnya ke siapa. Kan nggak mungkin juga binnya ada 2. Bin bapak 1 A, bin bapak 2 nggak ada. Kasian nanti yang suaminya repot. Nah, pas ijab kabul. Iya. Makanya itulah kenapa ada masa iddah, ada masa tunggu, semua sudah diatur. Nah, makanya rujuk ini sesuatu yang menjadi wajib ketika pasangan suami istri lebih melihat ke mental anak-anak, psikis anak-anak. Karena bagaimanapun kalau sudah urusan perceraian, perpisahan, yang jadi korban itu kan anak. Makanya cerai itu talak atau talak itu abghadul halal ilallahi at-talak. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci sama Allah itu adalah perceraian. Kenapa? Karena pengaruhnya ini ke anak-anak. Jadi kalau suami istri mau bercerai tapi mempertimbangkan anak daripada nanti anak pengaruh ke psikisnya, maka jadi wajib untuk kembali. Tapi ketika dalam hal yang kita lihat tadi di video, mungkin istri sudah merasa tertekan, banyak KDRT, nggak cuma sekali, berkali-kali, maka rujuk itu bisa menjadi haram. Karena pada akhirnya si istri tidak akan tenang menjalani rumah tangga. Jadi haram dan halalnya tergantung kondisi.
Tidak ada hukum yang saklek kapan diharamkan dan kapan dihalalkan. Gitu. Jadi Ustadz, seorang perempuan itu boleh atau tidak Ustadz menolak rujuk? Boleh, dengan pertimbangan tadi. Hal-hal yang dia sudah tidak merasakan ketenangan dalam berumah tangga. Sahabat hikmah, orang berumah tangga itu kan tujuannya jelas. Litaskunu ilaiha. Si laki-laki, suami merasa tenang karena punya istri. Istri merasa tenang karena ada yang melindungi, ada yang mencari nafkah, ketenangan. Yang paling mahal dalam berumah tangga itu adalah litaskunu ilaiha. Dari kalimat litaskunu inilah, ini kan surat Ar-Rum ayat 21. Dari kalimat litaskunu ilaiha inilah muncul kalimat sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Jadi kalau kita ke Timur Tengah, ke Saudi, orang tinggal itu rumah namanya maskanun. Maskanun itu artinya tempat tinggal, tempat berteduh, tempat kembali dari segala aktivitas, tempat yang nyaman. Ini satu kalimat dengan kalimat sakinah. Sakinah berarti artinya kedamaian, ketenangan. Kalau dengan berumah tangga tidak dapat ketenangan, maka akan menjadi haram rujuk itu. Tapi ketika masih ada yang bisa dibenahi, dievaluasi, masih mau saling introspeksi diri, tidak egois semata-mata, kemudian anak menjadi korban, maka menjadi wajib demi kebaikan anak-anak tadi. Jadi tergantung kondisi pasangannya seperti apa. Kalau misalnya memang untuk kebaikan anak nih tujuannya, berarti kan di situ lebih berat ke wajib ya Satya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya nih istrinya punya keyakinan kayaknya sih ini nggak akan lebih baik untuk dirinya sendiri. Iya. Gitu. Nah, apakah itu kemudian dia jadi dosa ketika dia menolak rujuk? Apalagi sudah ada bukti misalnya ya, dibeliin penthouse gitu misalnya kan. Wah, gitu ya, ke Turki itu apa namanya? Kapadokia, it's my dream. Saya sih mancing aja. Ketahuan nih saya ngikutin seriusnya ya. Jadi udah banyak hal-hal yang dia bikin, aduh nggak tenang. Beda ketika dia wanita perkasa ya, berhati baja gitu loh. Dia hadapi segala. Kalau masalah tidak selama masalah KDRT. Tapi kalau sudah masalah KDRT, saya rasa perempuan pun punya hak untuk membela diri, tidak dengan kekerasan lagi, tapi tadi dengan perpisahan. Gitu. Jadi wajib hukumnya ketika perempuan sudah tidak nyaman dengan kekerasan rumah tangga. Dan kalau misalnya itu memang masih bisa diperjuangkan, apalagi kalau tujuannya untuk anak-anak, lebih baik sih jalan tengahnya ya rujuk itu solusinya. Selama tidak ada kekerasan. Nah, itu dia. Baiklah. Seperti biasa sahabat hikmah, Ustadz Zaki di sini hadir untuk selalu menjawab kegalauan kita ya. Ini ada kegalauan, ini juga pertanyaan banyak orang nih Ustadz. Kita tuh pengen banget pol-polan ibadah. Tapi kita juga takut terjebak sama yang namanya bid'ah. Ustadz ya, karena kan kita juga nggak mau yang melakukan amalan tapi ternyata sia-sia gitu. Nah, apa saja sih amalan termasuk bid'ah? Kita akan bahas usai jeda.